Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, melanjutkan pembahasan tentang kitab Asy-Syaraful Muhattam yang memuat isi kisah khurafat tangan keluar dari kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dicium oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nah, berikutnya kesaksian Syekh Al-Ghumari tentang Abul Huda As-Sayyadi. Kata beliau ketika mentahqiq ucapan Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasanah fi bayani katsir min al-ahaditsil mushtahirah 'alal alsinah. Ya, di jilid 1 halaman 29 Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah itu menyebutkan ta'liqnya. Ya, catatan kaki di bawah beliau bilang begini. Qara'tuhu musnadan bi isnadin dha'ifin fi kitabil arba'ina al-mansubu lil qutbil kabiri Ahmad Ar-Rifai lakinni ghairu wathiqin min sihhati ma yunsabu ilaihi minal mu'allafat. Li'annaha min sun'i Abil Huda As-Sayyadi alladhi kana yaktubu mu'allafatin fi manaqibir rifa'i wa yansibuha ila ulama fil qarni tsaminil hijri au qablahu au ba'dahu. Kata beliau, aku baca hadis ini, jadi beliau komentari hadis yang disebutkan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah. Aku membaca ini secara musnad dengan sanad yang dhaif dalam kitab Al-Arba'in yang dinisbahkan kepada Al-Qutub Al-Kabir Ahmad Ar-Rifai. Akan tetapi aku tidak percaya dari keabsahan apa yang dinisbahkan kepada beliau dari banyaknya tulisan-tulisan yang ada. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan atau tulisan Abul Huda As-Sayyadi. Nah, yang dahulu dia menulis tulisan-tulisan tentang keutamaan Ar-Rifai, keutamaan Syekh Ahmad Ar-Rifai, kemudian dia nisbahkan kepada ulama-ulama di abad ke-8 Hijriyah atau sebelumnya atau sesudahnya. Nah, ini abad 7-8 Hijriyah. Jadi Abul Huda As-Sayyadi ini di antara kebiasaannya dia nulis buku-buku, tulisan-tulisan, kemudian dia nisbahkan tulisan itu kepada ulama di abad ke-7, 8 dan 9. Nah, ini diucapkan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Nah, kemudian yang kedua kesaksian Syekh Abdurrahman Dimashqiyah dalam kitabnya At-Tariqah Ar-Rifa'iyah. Ya. Ya, di sini beliau sebutkan di halaman 68. Ya, langsung kita terjemahkan saja. Kitab ini, yakni kitab Asy-Syaraful Muhattam, dikutip dari ucapan As-Sayyadi dalam kitabnya Qiladatul Jauhar dan Dau'us Syams. Poin yang kedua, isi kitab mengandung vonis kafir, nifak dan mati su'ul khatimah bagi yang mengingkari kisah keluar tangan Nabi dari kubur. Yang ketiga, As-Sayyadi tidak mengutip dari Imam As-Suyuti, menunjukkan kitab itu baru muncul setelahnya. Poin yang keempat, andai kata kutipan itu dilakukan oleh As-Sayyadi, kenapa dia tidak merujuk kepada kitab As-Suyuti tersebut? Padahal mengutip dari imam besar seperti As-Suyuti adalah argumentasi terbesar dan dalil terkuat daripada sekedar mengutip tapi tidak menjelaskan risalah tersebut. Nah, ya, jadi ini kesaksian dari dua orang ulama yang meneliti tentang kitab Asy-Syaraful Muhattam tersebut. Nah, siapa Abul Huda As-Sayyadi? Ya, disebutkan biografinya. Abul Huda As-Sayyadi namanya Muhammad Ibnu Hasan Wadi Ibnu Ali As-Sayyadi Ar-Rifai Al-Husaini. Nah, itu lahir tahun 1266 Hijriah, wafat tahun 1318 Hijriah. Nah, berarti di abad 13 dan awal abad 14. Ya.
Abul Huda As-Sayyadi ini punya kitab berjudul Al-Faidul Muhammadi wal Madadul Ahmadi. Ya. Dalam buku ini ada pujian Abul Huda As-Sayyadi kepada para leluhurnya. Di antaranya ini. Ya, di kitab ini di halaman 111 dia mengatakan begini. Hatalat dumu'ul aini wal qalbum tala jumran wa jismi qad tunahibuhu al-bala wa amutu huznan kullama khatarat ala qalbi hikayatus syahidi bi Karbala fa huwa al-fatal maqtulu zulman wa huwa man bi aliyin al-karari musniduhu ala. Air mata mengalir deras dari mataku, hatiku terbakar oleh kesedihan dan tubuhku diliputi penderitaan. Dan aku mati dalam kesedihan setiap kali kisah tentang syahid Karbala terlintas dalam pikiranku. Karena dialah pemuda yang dibunuh secara zalim dan dialah orang yang dukungannya sangat tinggi oleh Ali Al-Qarrar. Ini Ali bin Abi Thalib maksudnya. Nah, ini tentang kisahnya Husain radhiyallahu anhu di Karbala. Nah, kemudian Abul Huda ini punya buku berjudul Tanwirul Absar fi Tabaqatis Sadatir Rifaiyatil Akhyari, ya. Di dalamnya Abul Huda As-Sayyadi berbicara tentang Syekh Ahmad Ar-Rifai halaman 3 sampai 4. Ya, ketika dia sebutkan biografinya terus sampai ke bawah, Ibnu Sayyidil Imam Musa Al-Kazim, ya, Ibnu Sayyidil Imam Ja'far As-Sadiq, Ibnu Sayyidil Imam Muhammad Al-Baqir, Ibnu Sayyid Al-Imam Ali Zainuddin Zainul Abidin, Ibnu Sayyid Al-Imam Amirul Mu'minin Al-Husain Asy-Syahid bi Karbala, Ibnu Sayyid Al-Imam Amirul Mu'minin, dan seterusnya. Ya, jadi dia menyebutkan tentang biografi Syekh Ahmad Ar-Rifai rahimahullah yang katanya tersambung kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ya, dan ini dengan mudah kita bisa dapatkan biografinya dalam website berikut ini, ya, website imamhusain.org. Ini salah satu websitenya orang-orang Syiah. Nah, dalam kitab Qiladatul Jawahir fi dzikril Ghawthir Rifai wa atba'uhu al-kabair al-akabir, karya Abul Huda As-Sayyadi halaman 108. Ya. Dia mengatakan famaddalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini setelah dia bawakan syair yang juga ada dalam kitab Asy-Syaraful Muhattam. Persis sama. Ya, kemudian dia mengatakan, maka Rasulullah SAW itu membentangkan tangannya, ya, yang mulia, yang harum itu dari kuburnya. Faqabbalaha, kemudian, ya, Syekh Ahmad Ar-Rifai menciumnya. Fi malain, di tengah keramaian, yakrubu min tis'ina alfi rajulin. Ya, kurang lebih mencapai 90.000 orang pria, ya. Wan nasu yanzuruna al-yada syarifah, sedangkan manusia di waktu itu melihat tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Bayangkan. Ini kalau orang yang pernah haji, yang pernah umrah, mereka akan tahu, ya, Raudhah itu saja itu enggak sampai 90.000 orang, itu kebanyakan. Ya, bagaimana mungkin 90.000 orang ini bisa melihat tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ini adalah hal yang tidak masuk akal. Kemudian dalam Da'us Syams halaman 68 yang ditulis oleh Abul Huda As-Sayyadi ini, dia menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membalas ucapan Ar-Rifai dengan syair. Ya, Nabi Muhammad SAW itu membaca atau mengucapkan syair. Sedangkan kita tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Naufal ibnu Abi Aqrab, beliau berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatasami'u
indahu syair, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendengarkan syair ya di sisinya? Qalat, maka Aisyah berkata, kana abghadul hadits ilahi, bahwa syair itu adalah pembicaraan yang paling dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan yang kita dapatkan. Kemudian katanya mutawatir, dilihat oleh seluruh orang yang di Al-Haram, yakni di Masjid Nabawi. Ini kita bacakan teksnya dari Abul Huda As-Sayyadi ya. Inda khurujil yadi al-Muhammadiyati lahu, ketika keluarnya tangan al-Muhammadiyah, tangan Nabi SAW lahu, ra'aha hina idzin, maka waktu itu dilihat kullu man kana fil haramis syarif, semua orang yang ada di Al-Haramis Syarif, Masjid Haram, Masjid Nabawi yang mulia itu, An-Nabawi. Nah, Allahu Akbar. Ini hal yang tidak masuk akal tentunya. Nah, kemudian kata Abul Huda As-Sayyadi, su'ul khatimah bagi orang yang mengingkari keluarnya tangan Nabi dari kubur, di halaman 67 sampai 68. Ya, dia mengatakan fa inna inkara dzalika yuaddi wal iyadzu billahi taala, ya, dan pengingkaran tentang kisah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, katanya, itu mengantarkan kepada apa? Ila su'il khatimah, mengantarkan kepada su'ul khatimah. Wa qala nukila hadhil khususiyah jumlatan min akabir sufiyah, dan telah dinukilkan tentang khususiyah ini secara jumlah oleh para tokoh-tokoh sufiyah. Ini klaim dari Abul Huda As-Sayyadi, bahwa orang yang mengingkari tentang kisah khurafat ini, maka dia akan su'ul khatimah. Nah, ya, benarkah kisah ini masyhur menurut seluruh kaum muslimin? Ya, tanggapan logis, jika seandainya Abul Huda As-Sayyadi ini menukil dari kitab Asy-Syaraful Muhattam, kenapa dia tidak menyebutkan bahwa dia mengutip dari kitab Asy-Syaraful Muhattam? Ya. Atau jangan-jangan memang dia penulis kitab Asy-Syaraful Muhattam dengan sengaja berdusta dan menjual nama Imam As-Suyuti. Ini nama besar, ya. Jadi berlindung di balik nama besar supaya orang percaya. Nah, ya, opsi kedua ini lebih dekat kepada kebenaran, sebagaimana telah kita buktikan ya pada ucapan Syekh Al-Ghumari dan Syekh Abdurrahman Dimashqiyah pada poin sebelumnya. Nah, kemudian kata Gus Ajir, kemudian di dalam videonya Habib Jindan mengatakan jumlah saksinya adalah 12.000. Sedangkan kita bisa melihat pada sumber halaman 5 di kitab ini, ternyata yang menyaksikan adalah 90.000. Jangan Anda bayangkan 12.000 atau 90.000 orang ini menyaksikan live secara langsung di Masjid Nabawi semuanya. Tetapi kata yanzuruna pada diksi di atas bermakna menyaksikan dalam penggunaan kalimat lainnya. Misal, seluruh dunia menyaksikan kekejaman Israel. Bukan berarti seluruh dunia kemudian datang ke Gaza dan melihat rudal yang secara membabi buta menghantam pejuang-pejuang di Palestina. Tetapi orang-orang di dunia, mereka mendengar, membaca, mengikuti berita tentang kekejaman itu. Termasuk pada kisah Al-Imam Ahmad Ar-Rifai ini. Kata yanzuru bermakna bahwa informasi ini tidak hanya disaksikan oleh banyak orang yang di lokasi kejadian, namun juga tersebar secara masif di kota Madinah. Sehingga mereka semua menyaksikan bahwa kejadian ini diriwayatkan pada generasi-generasi berikutnya. Jadi dia mau arahkan, ya, melihat di situ maksudnya begini. Dia takwilkan kata melihat di situ. Ya, tersebar secara masif di kota Madinah. Ya, kejadian ini diriwayatkan pada generasi-generasi berikutnya. Bantahan kita terhadap narasi ini, dalam kurun waktu 314 tahun, ya, kurang lebih 3 abad lebih, peristiwa cium tangan Nabi Ar-Rifai, Syekh Ahmad Ar-Rifai tahun 555 Hijriah sampai kelahiran Imam As-Suyuti tahun 849 Hijriah,
plus 20 tahun ya, anggaplah beliau dewasa 20 tahun. Ya, maka para ulama ini tidak meriwayatkan kisah ini. Ya. Generasi mana yang meriwayatkannya? Sebelum Abul Huda As-Soyadi ini. Generasi mana yang meriwayatkan? Mana riwayatnya? Ya, kalau memang ada. Ya, kalau sekedar klaim ya semua orang bisa mengklaim. Kemudian kata Gus Ajir, validasi sumber. Apakah sumber ini benar-benar kredibel? Ya, saya rasa Al-Imam As-Suyuti lebih dari cukup untuk dikatakan sebagai sumber yang kredibel. Ini ya. Beliau dijuluki oleh banyak ulama sebagai muhaddis, orang yang pakar dalam ilmu hadis, kemudian mufassir, ulama yang memiliki kepakaran dalam ilmu tafsir. Ya, kemudian Gus Ajir menceritakan tentang nama besar Imam As-Suyuti. Ya, inilah yang kita katakan cacat logika, menjadikan otoritas tertentu sebagai dalil, sebagai argumentasi. Ya, bantahan dari hal ini, ya pakai perasaan tanpa meneliti adalah kekurangan yang harus kita perbaiki. Karena kalau yang disebutkan adalah nama Abul Huda As-Soyadi, maka tidak laku. Ya, jadi harus berdusta menggunakan nama besar Imam As-Suyuti rahimahullah. Kemudian kata Gus Ajir, lalu apa konsekuensi dari menafikan sebuah kisah yang memiliki status mutawatir? Jika Anda tetap menolak, apalagi menyepelekan, apalagi mengatakan ini sebagai khurafat, maka konsekuensinya adalah Anda telah menuduh sekian banyak ulama yang kredibel tadi berbohong, dan ini akan menjadi pengkhianatan ilmiah besar dalam sejarah Islam. Ini di menit 10-11 ya. Ya, dua kitab yang disebutkan oleh Gus Ajir dalam video terjadinya tangan keluar dari kubur Nabi di menit 7 dan 30 ya. Ada dua kitab. Kitab Asy-Syaraful Muhattam yang disebutkan kepada Imam As-Suyuti, kemudian kitab Al-Kanzul Mutalsam. Bantahan argumentasi cacat logika, appeal to authority, yang menjadikan otoritas tertentu sebagai argumen, sebuah patokan kebenaran. Ya, Gus Ajir menjadikan otoritas tertentu dalam hal ini nama besar Imam As-Suyuti. Ya, dan ulama kredibel dalam tanda kutip, ulama kredibel ini sebagai kebenaran mutlak tanpa mempertimbangkan relevansi dan kebenaran argumen tersebut. Siapa sekian banyak ulama yang kredibel itu? Mampukah Gus Ajir menyebutkan satu nama ulama yang kredibel sebelum Abul Huda As-Soyadi ya, yang mengakui kebenaran kisah ini? Ya, tentunya bukan ulama yang diisyaratkan oleh Abul Huda As-Soyadi ya. Nah, karena kita sudah tahu, sebagaimana tadi keterangan oleh Syekh Al-Gumari, dia sering menulis buku kemudian dia nisbahkan kepada ulama-ulama di abad 7, 8, dan 9. Ya, nah, kita nggak ambil dari apa yang disebutkan oleh As-Soyadi. Harus ada buku atau ulama tertentu yang menyebutkan dalam kitab mereka sendiri, dan kitab itu kita kenal ya tentang peristiwa kisah ini, yang membenarkan kisah yang seperti ini, kisah tangan keluar dari kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, justru apa yang dilakukan oleh Gus Ajir adalah pengkhianatan ilmiah, ya, melanjutkan kebohongan Abul Huda As-Soyadi demi membela Habib Jindan dengan kisah dusta seperti ini. Ya, dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dusta atas nama Imam As-Suyuti. Nah, kemudian bawa tentang mutawatir. Ya, sepertinya Gus Ajir perlu murojaah, kaji ulang tentang usul fikih atau makna mutawatir. Ya, di sini kita bawakan definisi mutawatir dalam kitab Qawaidul Usul karya Sofiyuddin Al-Hambali, wafat tahun 739 Hijriah. Ya, kita langsung sebutkan dalam halaman yang ke-40 dan 41. Ya, mutawatir itu apa? Itu kabar jamaah yang mustahil mereka sengaja berdusta, dan syaratnya ada 3. Yang pertama, penyandaran berita kepada mahsus, sesuatu yang terlihat atau terdengar, seperti saya mendengar atau saya melihat, ya, bukan pada keyakinan. Ya. Yang kedua, sejajarnya 2 sisi dan pertengahan dalam syaratnya. Ya, ini setiap tobakoh periwayatnya harus banyak, sejajar. Ya. Yang ketiga, jumlah. Nah, di sini ada perbedaan. Ada yang mengatakan minimal 2 orang, ada yang mengatakan 4 orang, ada yang mengatakan 5 orang, ada yang mengatakan 20 orang, 70 orang, dan lain-lain. Yang benar, ya tidak terbatas pada jumlah tertentu. Itu yang dimaksud dengan mutawatir. Nah, sekarang pertanyaan kita untuk Gus Ajir dan kepada seluruh habaib di Indonesia yang masih membawakan kisah khurafat ini. Sebutkan riwayat mutawatir
dari ulama yang ma'ruf, ulama ahlus sunnah wal jamaah sebelum Imam As-Suyuti yang meriwayatkan kisah itu sampai kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Siapa orang-orangnya? Ya, dan tentunya ini kita sudah garis bawahi dalam kurun waktu 314 tahun peristiwa tangan Nabi keluar dari kubur. Jadi kejadian Syekh Ahmad Ar-Rifai tahun 555 Hijriah sampai kelahiran As-Suyuti ya tahun 849 Hijriah plus 20 tahun ya, anggaplah kita tambahkan 20 tahun. Berarti totalnya kurang lebih 314 tahun. Ya, tidak ada ulama-ulama yang ma'ruf yang menceritakan tentang kisah ini. Ya, baru nanti ada di kitab Asy-Syaraful Muhattam. Nah, disebutkan dua kitab. Asy-Syaraful Muhattam ini ya, kita ragukan jangan-jangan itu yang nulisnya adalah Abul Huda As-Soyadi juga. Kemudian dibawakan kitab yang kedua Al-Kanzul Mutalsam, ya sama juga penulisnya Abul Huda As-Soyadi. Nah, coba kita lihat apa isi kitab Al-Kanzul Mutalsam ini. Di situ Abul Huda menyebutkan ucapannya. Ya, kita langsung terjemahkan saja. Wahai Rifai, aku telah jatuh di ambang pintumu, maka datanglah menolong hamba yang mencari perlindungan di pintumu. Wahai Rifai, wahai tempat berlindung seluruh ciptaan, jangan tinggalkan anak yang menaruh harapannya padamu. Engkau adalah tempat berlindung bagi seluruh keberadaan, kunci menuju harta keberadaan, harta karun keberadaan, ya, harta keberadaan dan kebaikan mengalir dari pancuranmu. Engkau adalah tempat berlindung bagi orang-orang yang menderita, pemberi yang murah hati dan orang-orang yang tak berdaya di antara pengikutmu. Engkau adalah pintu gerbang Rasul dan kami datang dengan harapan mendapatkan karuniamu. Masya Allah. Aku adalah hambamu yang imannya telah menempatkan tangannya di jubahmu. Allahu Akbar. Maka bertindaklah dengan tekad dan bantulah aku. Dan ingatlah kehormatanku karena telah bersandar denganmu. Semoga Allah meridaimu karena aku telah jatuh di depan pintumu, wahai Rifai. Al-Kanzul Mutalsam halaman 61 sampai 62. Ini istighosah, permintaan tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bantahannya dalam surah Al-Anfal ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin." Ingatlah wahai Muhammad, ketika kamu beristighosah, memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkannya bagimu. Seraya berfirman, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu berupa 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Ya, jadi di dalam kitab Al-Kanzul Mutalsam ini diajarkan beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, logiskah kisah Imam Ar-Rifai ini? Kemudian ya, Gus Ajir bawakan kitab Ibnu Taimiyah ya untuk mendukung pendapatnya. Ya. Yang dia tunjukkan di video itu Syarah Aqidah Wasithiyah, ya. Syarahnya Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya. Jadi beginilah kebiasaan Gus Ajir, ya, jual nama ulama untuk membenarkan klaimnya. Dan saya yakin Gus Ajir pun nggak pernah baca isi kitab yang dia tampilkan itu. Ya, dalam hal ini kitab Syarah Wasithiyah dari jalur Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh itu. Kalau seandainya mau jujur, karena dalam kitab itu banyak keterangan yang akan membantah keyakinan Gus Ajir. Contohnya ya di halaman 124, ya. Di situ ada tanya jawab. Pertanyaan, mal farqu baina madhhabil Asy'ariyah wal Jahmiyah? Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah ditanya, apa perbedaan ya antara madhab Asy'ariyah dan Jahmiyah? Beliau jawab apa? Madhabul Asy'ariyah fi sifati itsbatul asma'i jami'uha wa itsbatus sab'i sifatin. Madhab Asy'ariyah ya dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mereka menetapkan ya nama-nama Allah seluruhnya dan mereka menetapkan 7 sifat. Nah, bedanya dengan Jahmiyah, sedangkan Jahmiyah yungkirunahuma jami'an, mereka mengingkari kedua-duanya. Mengingkari nama sekaligus sifat bagi Allah. Fa wafaquhum fin nafyi ma ada sab'i wal asma. Ya, maka mereka Asy'ariyah ini mencocoki Jahmiyah dalam ya penafian. Ya. Ini penafian sifat.
mereka pun menafikan sifat-sifat Allah kecuali yang 7 sifat tadi, ya, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu pengecualiannya. Tapi sama-sama apa? Menafikan. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jahmiyah menafikan semua, kalau Asy'ariyah itu menafikan sebagian saja, ya. Mereka hanya menetapkan 7 sifat. Nah, itu menurut jawaban dari Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh rahimahullah. Nah, kemudian juga dalam halaman 227, ya, beliau bilang begini, "Waqad inqasama an-nasu fi karamatil awliya'i ila thalathati aqsam." Ya, manusia itu terbagi menjadi 3 jenis dalam pembahasan karomah para wali. Qismun, ya, jenis yang pertama, angkaruha bil kulliyah wa humul mu'tazilatu. Mereka mengingkari karomah secara total. Mereka adalah kaum Mu'tazilah. Wa qismun yang kedua, athbatuha wa ghalau fi itsbatiha. Mereka menetapkan karomah dan mereka gulu dalam menetapkan karomah bagi para wali itu. Hatta ja'alu man sadarat minhu fahuwa waliyun lillah. Sehingga mereka menjadikan bahwa siapa saja yang muncul dari orang tersebut, maka dia dianggap sebagai wali Allah. Wa annaha minad dilalati ala annahu yasluhu ayyubada min dunillah. Dan itu menjadi dalil bahwa orang tersebut cocok untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa humul kuburiyun, dan mereka inilah kuburiyun, ya. Nah, ini kan Gus Ajir kan, ya, enggak mau dipanggil kuburiyun, ya. Di dalam diskusi itu pun dia memframing, Gus Ajir memframing kalau dia dipanggil kuburiyun, dipanggil kafir dan seterusnya. Tapi kita sudah jelaskan itu bahwa di situ kita diskusi, ya, bukan untuk memvonis kuburiyun atau bukan. Nah, ini isi kitab, ya, Syarah Aqidah Wasithiyah. Nah, kemudian kita masuk pada poin yang keempat, bantahan kitab. Ya, bantahan kitab-kitab pendukung, maksudnya kitab-kitab pendukung yang dibawa oleh Gus Ajir.